一人を除いてな。最近の術師にしては。Halo Sobat Animaniac, jumpa lagi di channel yang kece badai, masih bersama dengan Mimin tentunya. Apa kabar kalian? Semoga masih sehat, amin. Dalam cerita sebelumnya, Mei yang berhasil mengalahkan roh kutukan yang sebelumnya dilepaskan oleh Geto, akhirnya bersiap untuk berhadapan dengan Geto sendiri, yang saat itu juga telah menunggunya, sedangkan Nanami yang bersama dengan Maki dan Naobito Zenin, yang bersiap keluar dari domain expansion milik Dagon dengan bantuan Megumi, dikejutkan dengan kemunculan Toji. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Langsung aja tanpa basa-basi, mari cek. Kehadiran Toji yang sepenuhnya telah terjun ke dalam domain expansion milik Dagon, membuat Megumi, Maki dan yang lainnya terkejut, serta mempertanyakan identitas sebenarnya dari Toji, yang saat itu tanpa menunggu waktu lama, langsung merebut senjata dari tangan Maki, yang sangat terkejut, karena meski dia sama sekali tidak merasakan energi kutukan dari Toji, namun dirinya kalah dengan kekuatan fisiknya. Di sisi lain, Naobito yang merupakan ketua klan Zenin, dan hidup cukup lama, tentu saja langsung mengenali Toji. Sementara Toji sendiri, selepas membunuh nenek Ogami yang menghidupkannya, seharusnya kekuatan yang menghidupkannya, sudah tidak bisa digunakan lagi. Jika energi kutukan dari tubuh cucunya yang digunakan habis, maka teknik tersebut akan berakhir. Namun masalahnya dari awal Toji memang tidak memiliki energi kutukan, serta tidak memakai teknik kutukan sama sekali. Sehingga hal itulah yang membuat Toji kini sudah sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya sekarang, dan menjadi sebuah boneka pembunuh, yang bergerak berdasarkan insting, untuk selalu memburu lawan terkuat yang berada di sekitarnya. Atau bisa dikatakan dalam kasus ini, di mana domain yang ia masuki kali ini adalah milik Dagon, sehingga otomatis Toji langsung memburu Dagon, sebagai makhluk yang terkuat di dalam domain miliknya sendiri. Sedang Dagon sendiri, yang mengetahui bahwa Toji tidak memiliki energi kutukan, kemudian meremehkan dan langsung menyerang menggunakan Shikigami miliknya. Namun yang terjadi justru Toji tanpa ampun, langsung menghajar semua Shikigami Dagon dengan sangat mudah. Bahkan efek dari serangan Toji yang overpower tersebut, membuat Dagon langsung terpental dan tak percaya dengan kekuatan fisik yang dimiliki Toji. Sedangkan Toji sendiri saat itu masih terus membabi buta, menyerang tanpa ampun sembari tersenyum, membantai semua Shikigami milik Dagon dengan kecepatan dan kekuatan yang semakin bertambah terus-menerus, dan membuat Toji mendominasi pertarungan dengan Dagon, meskipun saat itu dirinya berada di dalam domain expansion milik Dagon. Sementara Maki yang melihat Dagon dibuat babak belur oleh Toji, bertanya pada Naobito, siapa dia sebenarnya, yang dijawab Naobito, jika Toji adalah hantu. Di sisi lain, terlihat Toji yang memainkan senjatanya sehingga membuat bising Maki dan yang lainnya, tapi mengejutkan, Toji ternyata mengubah bentuk senjata terkutuknya, sementara Dagon yang mulai berpikir, bahwa dia mungkin akan kalah melawan orang yang tidak memiliki energi kutukan di hadapannya tidak menyerah begitu saja. Dirinya yang mengetahui bahwa domain Megumi sudah mulai melemah berpikir, jika dia bisa membunuhnya, maka efek domain mutlak akan dimiliki kembali, dan dia bisa menghabisi semua lawannya. Selanjutnya Dagon berencana untuk mengulur waktu dengan menjaga jarak dari serangan Toji. Namun Naobito yang masih bisa bertarung, tidak membiarkannya. Sehingga saat Dagon terbang Naobito pun langsung menendangnya dari atas, dan langsung disambut Toji dengan mengayunkan senjata terkutuknya bertubi-tubi ke tubuh Dagon, sehingga kutukan tersebut benar-benar kalah telak menghadapi Toji, dan berakhir tragis dengan kondisi siap dijadikan isian takoyaki. Setelah Dagon dikalahkan, otomatis akhirnya semua penyihir berhasil keluar dari domain Dagon. Di saat itu sendiri, para penyihir memiliki pertanyaan yang sama. Ada di pihak manakah pria yang telah membunuh Dagon? Namun tidak menunggu lama, ketika Toji melempar Megumi keluar jendela, serta membuat Megumi sangat terkejut dengan kecepatan Toji saat itu, yang dia anggap lebih cepat dari Sukuna.
sehingga membuat Megumi bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria di hadapannya. Sementara Maki yang mengkhawatirkan Megumi, dikejutkan dengan kemunculan Jugo yang saat itu meratapi kepergian Dagon. Selanjutnya Jugo yang membalaskan kematian Dagon, kemudian dengan sangat cepat dan mudah, langsung membakar Nanami dan Maki dengan teknik api miliknya. Bahkan Naobito yang sempat menggunakan teknik miliknya, hingga dikenal sebagai penyihir tercepat pun dibuat tak berdaya oleh Jugo. Di saat itulah, sekilas Jugo merasakan kehadiran Sukuna, namun ia langsung paham, bahwa yang dia rasakan adalah jari Sukuna yang telah dilepas di tempat lain. Di tempat lain, terlihat Mimiko dan Nanako sedang mencekoki Itadori dengan potongan jari Sukuna. Tepat di saat yang sama, Jogo yang berlari dan tiba di tempat Itadori berada, langsung menanyakan, berapa jari Sukuna yang sudah mereka berikan kepada Itadori? Namun Mimiko mengatakan jika mereka tidak akan memberitahunya. Mendengar hal itu Jogo terlihat marah dan langsung membakar mereka berdua. Tepat di saat yang sama, Mimiko menggunakan ponselnya untuk menyelamatkan diri dengan teknik kutukannya. Selanjutnya Jogo yang merasa masih ada kesempatan, kemudian ia teringat dengan kalimat Geto yang mengatakan, meski Itadori memakan 20 jari Sukuna, ia masih belum kehilangan kendali atas tubuhnya, namun itu hanya terjadi jika Itadori memakan 1 jari per hari. Namun jika Yuji memakan 10 jari sekaligus dalam 1 hari, kemungkinan Itadori bisa kehilangan kendali atas tubuhnya terhadap Sukuna. Selanjutnya, Jugo yang bersiap menghadapi Mimiko dan Nanako, setelah sebelumnya memberi 10 jari Sukuna kepada Itadori, menjadi terkejut, saat tangannya tanpa dia sadari telah terpotong. Di saat itulah terdengar suara Sukuna yang menyuruhnya untuk minggir. Kehadiran Sukuna yang mengambil alih tubuh Itadori, membuat Jugo dihinggapi ketakutan yang luar biasa, bahkan rasa takut yang juga dialami Mimiko dan Nanako, membuat mereka kesulitan untuk bernapas, hingga saat Sukuna mengatakan kepala mereka masih terangkat tinggi, Jugo yang berlutut dengan 1 kaki, untuk kedua kalinya harus merasakan tebasan Sukuna, yang kali ini menimpa kepala gunungnya. Merasa telah diberi 1 jari oleh Mimiko dan Nanako, Sukuna kemudian menyuruh mereka mengatakan keinginannya terlebih dahulu, di mana saat itu mereka teringat masa lalu saat bersama dengan Suguru Geto sebelum dihabisi oleh Gojo Satoru, yang mana mereka tidak bisa memaafkannya. Namun saat ini, kebencian mereka lebih besar terhadap makhluk yang menguasai tubuh Geto, sehingga mereka meminta kepada Sukuna untuk menghabisi Geto yang saat itu berada di lantai bawah. Sukuna kemudian menyuruh mereka mengangkat kepala. Untuk selanjutnya dia melakukan potong bebek angsa terhadap Mimiko, sembari berkata, bahwa meski mereka memberi 1 jari padanya, namun itu belum cukup untuk memerintah dirinya. Nanako yang histeris kemudian dengan penuh kemarahan, mengarahkan ponselnya pada Sukuna. Namun nasib yang diterimanya justru lebih tragis ketimbang Mimiko.